Pemilihan umum yang sejatinya merupakan pesta rakyat telah menjadi pesta kelompok tertentu saja. Kebebasan berpendapat dan memilih telah dibungkam dengan tekanan, beras dan uang. Ya, aku mau ngebahas nih, jadi gatel deh pengen ngebahas. Ada pedangdut senior mengatakan bahwa kalau pilih presiden itu harus yang beriman, seperti si paslon nomor 1 tuh, ya, Ninis. Ya, Hai para senior, kenapa kalian menjadi hakim di dunia ini? Emang kalian tahu amal yang diterima amalnya siapa? Jangan sok jadi orang paling beriman kalau anak kalian sendiri adalah ratu dan raja narkoboy. Paham? Introspeksi diri. Oke. Pak Haji, Umi Elpi, Umi nggak usah ribet-ribet deh, karena ngedukung Anies. Boleh ngedukung, tapi jangan menggiring opini publik, narasi liar. Akhirnya kan Umi jadi dihujat. Dengerin kata nenek. Buktinya udah banyak tuh. Ya Nek, banyak. Yang bongkar rekam jejak anak Umi, Ya. anak Haji. Itu kan semua gara-gara lisan Umi juga. Ya Nek. Terjun ke politik, ikut-ikut kampanyain Anies, akhirnya salah ngomong, nggak sadar, malah Umi yang dihujat sama penggemar, ditinggal penggemar nih. Nggak usah deh nih terjun di politik, biarin dia aja yang pada ngerti. Kita sebagai public figure, mending kita menghibur rakyat, nyanyi. Kalau dia kalah, dia mah enak dimodalin orang, dia tidur nyenyak. Kita sebagai public figure bisa ditinggal fan, bisa ditinggal penggemar nih. Iya gak? Kalau kita udah ditinggal, Anies kan nggak mau tahu. Jangan nih, jangan dicampur adukin agama sama politik. Nah, itu. Memang kita tuh niatnya baik. Lagi agama nggak itu sih, nggak mengizinkan kalau kita menghujat orang. Dalam agama melarang nih kalau kita menghujat orang. Ngeritik boleh, tapi jangan menghina. Nah, Sekarang bukti terbukti tuh banyak tuh yang ngehujat anak Umi. Coba, udah demi nggak usah terjun-terjun ke politik, tinggal nyanyi. nyanyi. Bilang tuh Mi sama nenek-nenek yang suka demo. Gitu ya Nek. Itu mulutnya bukan ngeritik, fitnah tuh, jahat bener itu. Nggak ubahnya dia kayak mak lampir. Tolong Mi, satu presiden kan sama Umi, tolong ya. Saya ngeritik begini bukannya pedes, tapi karena saya penggemar Umi, sayang sama Umi. Jangan deh Mi, nanti Umi banyak yang benci, baru rasa deh. Umi kan banyak yang dikagumin. Jangan sampai karena si Anies yang udah stres tuh, Jadi hadepin dihujat. foto, Ya Nek ya. ngomong sendiri. Gara-gara Kayaknya si bukan Anies. stres deh, nyindir. Orang begitu jangan didukung Mi. Bilang sama Anies masih ada 5 tahun ke depan buat nyalonin. Gak usah kapok, Bapak Prabowo aja nggak kapok, nyalonin lagi. Udah, kita nerima keadaan yang ada, nggak usah bilang curang-curang. Dosa tuh Mi, fitnah. Umi kan ngerti agama, Ya. akhlak yang baik, orang yang cerdas nggak mungkin bikin narasi-narasi liar Mi. Udah nerima keadaan yang ada deh, gak usah lawan-lawan bangsa sendiri. Ngomong lawan itu ngomong yang keji Mi, sadar Mi, sadar ya. Udah mendingan nyanyi, joget-joget lawan Nek ya. iya gak? Karena banyak penggemar Umi, nanti Umi tuh yang tinggalin Umi, nanti Umi nyesel loh. Karena mendukung Anies, nyesel. Buat Pak Prabowo, kalau nanti Bapak terpilih menjadi presiden dan Mas Gibran terpilih menjadi wakil presiden, Ya Bu. jangan diajakin Pak, itu si angin yang gak punya KTP Gak sama usah. si rambut putih. Jangan dikasih jabatan apapun dalam kabinet Bapak atau dikasih jabatan dalam pemerintahan. Jangan usah. Pak, Biar jadi. biarin aja Pak. Mereka kan punya pendukung, Anggur. kan bisa dijadiin ketua DKM, ketua RT, ketua RW, atau bahkan mungkin ketua posyandu. Ketua Karang Taruna Bu. Jadi Bapak sekarang teh jabatnya. sedikit jahat lah, jangan terlalu baik Pak jadi orang.
Jahatlah sedikit Pak, ada sisi-sisi jahatnya. Namanya juga politik ya harus jahat Pak. Tuh dengerin. Dan ya Pak, kenapa coba Bapak sampai kalah 2 kali? Karena Bapak itu kurang pencitraan, terlalu polos Bapak itu. Biarin aja nanti orang yang menilai, biarin aja rakyat nanti yang menilai. Tapi namanya politik kan gak bisa gitu Pak. Bapak teh belusukan gitu ke pasar, bawa kameramen khusus buat Bapak bisa posting di media sosial. Jadi harus banyak pencitraan ya, Pak. Tapi ingat ya Pak, Bapak jangan pernah ngajakin mereka. Walaupun Bapak sudah kalah 2 kali, saya tetap mendukung Bapak sampai mati. Pak Anies mantap, nggak ada tandingan. Soalnya tandingannya Anies ki cuman avatar, pengendali bumi, pengendali air, pengendali udara, pengendali api. Walah toh ya. Ya Allah, aku ki nek ngalani Anies hebat ki, harga diriku terluka. Mendingan Vicky Prasetyo dagel-dagel ngono ae gak ngerugekne sapa-sapa. Bener Mbak. Hai buat pendukung Anies, kalian sadar nggak sih yang kalian pilih, yang kalian bangga-banggakan itu siapa? Itu orang asing loh. Orang dari Yaman, keturunan Arab, mau menguasai Indonesia. Iya, kalian kok nggak di belakang Anies itu siapa? Rata-rata orang ya sana kan? juga. Hati-hati loh kalau memilih presiden tuh hati-hati. Lihat dulu sejarahnya itu siapa, asal muasal dari mana. Kalian mau dijajah sama orang luar? Kalau orang luar yang jadi presiden, keturunan orang luar asing jadi presiden. Anies itu pendatang loh, dia menguasai Indonesia, mau jadi sok-sok menjadi presiden. Prabowo yang sudah mengangkat dia jadi gubernurnya dihianatin. Apalagi kalian rakyat kecil. Pikir dong, kalau orang pinter kayak kalian sekolah S2, katanya sekolah S2, harusnya berpikir dong, baca sejarah, dia itu udah asalnya mana. Iya Bu. Oi Anies Baswedan, oi 03 ya, kamu itu sadar nggak kamu itu? Sadar nggak kamu tuh? Kalau kalah itu, kalau mencari kesalahan orang itu memang pintarnya kamu itu ya, selalu mengorek-ngorek kesalahan orang, kayak mereka kamu sendiri nggak punya salah. Kalah tetap kalah lah, kasihan rakyat kecil kamu itu. Kalian rebutan kedudukan, rebut kekuasaan, rakyat jadi korban. Ya, kalian sudah menang, sudah menerima apa adanya, jangan ngorek kesalahan orang. Emangnya kamu nggak punya salah? Emangnya kamu hebat? Emangnya kamu gimana? Oi kamu 03, oi nggak sadar itu. Pejabat tinggi tapi sifatnya bukan sifat pejabat, bukan sifat bangsawan, sifat preman semua. Ini negara kita ini bukan negara preman loh, ya, negara kesatuan. Semuanya dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat sudah menang, sudah milih, yang apa kamu mau? Mustahil kalau 01 kalah. Hampir yakin. Ya Allah, Ibu. Boleh Bu, yakin, aku yakin. Tapi juga harus bisa menerima kenyataan. Ini apa nggak ada saudaranya, temannya, atau siapa gitu ya? Kasihan juga ini ibu nih ya, karena dia sangat terobsesi ya. Ya itulah, kalau kita menjalani sesuatu itu harusnya kita nggak 100% yakin ya. Ya memang kalau kita 100% yakin tuh emang ada semangat tersendiri, tapi kalau nggak tercapai itu resikonya mental kita sendiri ya. Jadi kalau kita mau mengikuti sesuatu, kita harus yakin, tapi juga kita harus tawakal ya. Pokoknya kita harus menerima apapun yang terjadi gitu ya. Apapun hasil keputusan kita harus terima. Iyalah. Kalau 100% ya, yakin tanpa adanya berserah ya begini ya, nanti merusak mental ibu ini sendiri ya, kasihan ya. Nyalonin sendiri itu aja belum tentu 100% Pak ya, Anies Baswedan itu ya, biar memberi penyuluhan ya,
kalau setelah pemilu kemarin ya, quick count yang berjalan hampir mendekati total, itu memang banyak ya, lebih banyak dari kubu 01 itu masih belum bisa menerima. Kalau 03 kayaknya masih berharap, tapi ya bisa menerima dengan ikhlas gitu bagusnya. Tapi kalau kubu 01 itu aduh, debat sampai mana juga dia tetap punya prinsip tersendiri. Yang saya herankan itu waktu kampanye itu didoktrin apa sehingga kok jadinya seperti itu semua, hampir semua.